Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan membantu ketahanan pangan Lebanon di tengah dampak konflik yang masih membayangi negara tersebut. Polisi menyita 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah dari rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Junita. Kita langsung saja ke informasi utama. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan membantu ketahanan pangan Lebanon di tengah dampak konflik yang masih membayangi negara tersebut. Hal ini disampaikan dalam pertemuan Menteri Pertanian bersama Duta Besar Lebanon untuk Indonesia. Selain membahas kerjasama perdagangan, Indonesia juga siap memasok kebutuhan pangan apabila Lebanon menyampaikan permintaan resmi. Pertemuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Duta Besar Lebanon untuk Indonesia membahas penguatan kerjasama perdagangan sektor pertanian antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Lebanon menawarkan komoditas olive oil untuk meningkatkan hubungan dagang, sementara Indonesia mendorong penambahan kerjasama melalui komoditas kelapa dan crude palm oil atau CPO yang menjadi salah satu produk unggulan nasional. Pembahasan juga menyentuh kebutuhan pangan Lebanon yang masih menghadapi tantangan akibat dampak konflik di kawasan. Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapan untuk memasok beras dalam jumlah besar apabila pemerintah Lebanon menyampaikan permintaan resmi. CPO kelapa yang kita ekspor sana ya, CPO kelapa, apa lagi tadi? CPO kelapa yang mendominasi. Volumenya berapa? Volumenya berapa yang diminta? Enggak. Jadi gini, mereka menawarkan olive oil. Kemudian saya minta ditambah ekspor kelapa dan CPO. Tadi tawarin beras juga nggak? Hah? Beras. Kalau dia mau minta aku kasih beras lagi banyak. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama pangan internasional sekaligus mendukung negara sahabat dalam menjaga ketahanan pangan di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih akibat konflik. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dan pemerintah mempercepat transformasi pertanian modern melalui penerapan metode AAS yang diklaim mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 2 kali lipat. Langkah ini difokuskan pada daerah irigasi dengan target meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan Kepala Dinas Pertanian serta Direktur Wilayah Penyuluh Pertanian Lapangan dari seluruh Indonesia. Pertemuan ini dilakukan untuk mempercepat program intensifikasi melalui transformasi menuju pertanian modern dengan sasaran utama meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu program yang didorong adalah penerapan metode AAS. Metode ini merupakan penggabungan sistem tanam jajar legowo dengan pendekatan dari Arkansas. Hasil uji coba di lahan seluas 1.600 hektar menunjukkan produktivitas mencapai 9 hingga 12 ton gabah per hektar. Angka ini jauh di atas rata-rata produksi nasional yang berkisar 5,5 ton per hektar. Pemerintah menargetkan penerapan metode ini pada 1 juta hektar lahan irigasi. Apabila target tercapai dan pola tanam 3 kali setahun dapat dilaksanakan, produksi beras nasional diproyeksi meningkat secara signifikan. Peningkatan ini dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjaga swasembada beras secara berkelanjutan. Yaitu pertanian modern sekarang, kemudian kesejahteraan petani sejahtera. Jadi pertanian modern bertransformasi, pertanian modern menjadikan petani sejahtera. Contoh sederhana, sekarang ada metode baru, metode AAS. Ini sudah 1.600 kita uji coba, itu produksinya 10 ton bahkan ada 12 ton. Minimal 9 ton.
Nah, kita mencoba daerah-daerah irigasi, kita tanami metode ini, katakanlah sekarang average nasional kan 5,5. Kalau 11 ton kan berarti 2 kali lipat. Katakanlah naik 3 ton saja. Kalau 1 juta kita tanami berarti 3 juta. Kalau ditanam 3 kali 1 tahun, khusus daerah irigasi berarti 9 juta. 9 juta itu katakanlah rendemen 5%. Itu berarti 5 juta ton peningkatan. Ini kita kejar. Kalau ini bisa optimal untuk daerah irigasi, 3 kali tanam, produksi 10 ton, pendapatan petani per bulan, satu keluarga yang dulunya itu 5 juta, meningkat menjadi 16,3 juta per orang. Selain meningkatkan hasil panen, metode AAS juga diklaim meningkatkan efisiensi budidaya melalui peningkatan populasi tanaman dan penerapan tanam langsung atau direct seeding. Meski biaya produksi naik, potensi keuntungan petani disebut meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan metode konvensional. Pemerintah menargetkan perluasan penerapan metode AAS dapat diselesaikan tahun depan dengan fokus awal pada lahan irigasi sebelum dikembangkan ke wilayah pertanian lain di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Teofani, Berita Nasional TV. Dan suasana gedung Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kondusif, tidak ada pengamanan. Aktivitas seperti biasa, tampak awak media menunggu pernyataan dari pihak kejaksaan pasca penggeledahan di sejumlah tempat. Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung terlihat sepi, tidak ada pengamanan lebih dari militer. Aktivitas gedung terlihat pada biasanya, tampak para awak media menunggu keterangan dari kejaksaan pasca penggeledahan di Pipipat Lolasi yang diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Aktivitas gedung terlihat pada biasanya, tampak para awak media menunggu keterangan dari kejaksaan pasca penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Sebelumnya beredar info dan foto banyak personil TNI menjaga di gedung Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi teror terjadi di kawasan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Sebuah drone misterius dijatuhkan dengan granat tangan yang diketahui merupakan granat replika tepat di depan kediaman seorang advokat. Pihak kepolisian pun tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait motif di balik aksi teror tersebut. Pihak kepolisian Polres Metro Depok tengah menyelidiki kasus teror drone dan granat replika yang dijatuhkan di depan kediaman advokat Novianus Martin Bau di kawasan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok. Tim Gegana Korps Brimob Polri sempat diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemeriksaan menyeluruh di kediaman advokat tersebut. Polisi memastikan bahwa benda yang dijatuhkan oleh drone tersebut adalah granat palsu atau replika, sehingga tidak berpotensi meledak. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama menyatakan kuat dugaan aksi teror drone ini berhubungan erat dengan perkara hukum yang sedang ditangani oleh korban. Hal ini lantaran advokat Novianus Martin Bau diketahui memang sedang aktif menangani banyak kasus besar. Sudah kita cek dengan menerjunkan tim Gegana, itu mainan berbentuk granat. Kalau drone-nya sendiri apa sudah teridentifikasi Pak? Masih kita lakukan. Antara yang mainan granat itu sama yang pagar rumah dibakar saling berkaitan atau beda? Berbeda. Itu bisa kita pastikan berbeda, memang tidak ada hubungan dengan antar korban. Baik granat mainan tersebut itu saksi yang diperiksa ada berapa? Sudah kita lakukan pemeriksaan dari korban sendiri, saksi-saksi baru 3 orang. Cukup ya? Bang. Polisi memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam, termasuk melacak pemilik drone dan menggali keterangan saksi-saksi guna mengungkap dalang di balik aksi teror ini. Kini kasus teror yang menimpa advokat Novianus Martin Bau tersebut tengah ditangani secara intensif oleh Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan polisi menyita 74 kg emas dan ratusan miliar rupiah. Informasi berikutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita nasional pagi. Kali ini polisi menyita 74 kg emas dan ratusan miliar rupiah saat menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Barang bukti tersebut diduga kuat terkait 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Mabes Polri didampingi jajaran Polres Bogor mengungkap hasil penggeledahan di sebuah klaster hunian premium kawasan Sentul, Bukit Golf Hijau, Jalan Parahyangan, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam penggeledahan ditemukan sebuah berangkas dalam kondisi terkunci. Setelah dibuka, berangkas tersebut berisi 7 koper yang menyimpan 74 kg emas batangan dan 4.767.300 US dollar, kemudian 14.083.800 dolar Singapura, serta uang rupiah sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Selain uang dan emas, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, telepon genggam, serta beberapa foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik barang yang berada di dalam berangkas. Sementara terkait penggeledahan itu, Kepala Kortas Tipikor Mabes Polri Irjen Pol Toto Suharyanto belum bersedia membeberkan secara rinci yang melatar belakangi penggeledahan tersebut. Berangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Sementara di sekitar rumah tersebut sejumlah personil kepolisian tampak berjaga. Aktivitas keluar masuk kawasan juga mendapat pengawasan ketat dari petugas. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor dibekuk tim Buser Polsek Kalideres, Jakarta Barat di dalam kamar kontrakan di 2 lokasi berbeda di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Selain menyita 2 unit sepeda motor milik korban dan pelaku, polisi juga mendapati sebuah alat hisap narkoba jenis sabu dan kunci letter T. Tim Buru Sergap Unit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku komplotan pencurian kendaraan bermotor di sebuah kamar kontrakan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku inisial BA alias Edo yang tengah tertidur di dalam kamarnya ini langsung diamankan petugas kepolisian. Tak hanya mengamankan pelaku, petugas juga turut menyita sebuah kunci letter T dan alat hisap narkoba jenis sabu. Dari penangkapan pelaku ini, petugas melakukan pengembangan hingga akhirnya dapat menangkap satu rekan pelaku lainnya berinisial MF di tempat persembunyiannya di kawasan Menceng, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan kedua pelaku tersebut, petugas turut menyita sepeda motor milik korban yang sempat dijual seharga 3 juta rupiah lebih, serta sepeda motor yang digunakan para pelaku saat beraksi. Kedua pelaku diketahui telah 2 pekan diburu petugas. Usai melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga di permukiman padat di Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Berbekal rekaman kamera pengintai CCTV yang memperlihatkan aksi kedua pelaku membawa kabur sepeda motor korban dari lokasi kejadian, membuat petugas dapat menangkap keduanya. Lantaran kecanduan narkoba, kedua pelaku yang sudah 3 kali beraksi tersebut kerap menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang dicurinya tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu. Itu ada 2 yang telah kita amankan. Dari hasil penyelidikan, kita mendapati bahwa kedua pelaku ini melakukan pencurian motor, yang dimana inisial dari pelaku ini adalah ED dan MFG. Pada saat diinterogasi, kedua pelaku ini mengaku bahwa memang mereka yang melakukan kejahatan pengambilan motor, yang dimana ada CCTV yang telah kita ambil sebelumnya pada saat cek TKP dan olah TKP. Besar 3.100.000 kepada orang yang membeli barang ini, dan mereka gunakan barang-barang ini untuk membeli sabu dan obat-obatan.
Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, kini kedua pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, warung kelontong menjual obat keras tramadol di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan disegel warga. Kepolisian pun memasang garis polisi setelah viral di media sosial. Sebuah warung kelontong yang berada di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa menjual obat keras jenis tramadol. Warga yang mengatasnamakan Badan Perwakilan Netizen melakukan penyegelan. Video ada transaksi jual beli tramadol dan penyegelan viral di media sosial. Polsek Jagakarsa melakukan penyegelan dengan memasangkan garis polisi. Kapolsek Jagakarsa mengatakan pihaknya sedang melakukan upaya penangkapan penjual obat keras tanpa izin tersebut. Betul, dari warga sudah menyegel toko obat yang dijual bebas tanpa izin. Kemudian kita upaya-upaya untuk menangkap orang yang menjual bebas tanpa izin tersebut. Diketahui maraknya penjualan obat tramadol di kawasan Jagakarsa membuat warga Badan Perwakilan Netizen geram melakukan penindakan sendiri dan memviralkan di media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat lebih dari 8 kg yang akan dikirim ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang perempuan berkeluarga negara Indonesia berinisial RSY yang diduga berperan sebagai penerima paket narkotika. Ini, lupa aja. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi menuju Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap paket mencurigakan yang berisi 4 bungkus dibalut kertas karbon dan aluminium foil. Hasil uji memastikan isinya positif mengandung metamfetamin atau sabu. Untuk mengungkap jaringan di balik pengiriman tersebut, petugas melakukan metode counter delivery dengan mengawasi proses penyerahan paket hingga ke penerima di kota Kendari. Saat paket diterima, petugas langsung mengamankan seorang perempuan berinisial RSY. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hanya menerima perintah dari seseorang yang dikenal melalui aplikasi pesan dengan nama samaran Avatar. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke tempat kos tersangka dan menemukan 4 paket sabu lain yang dikemas dengan modus serupa, beserta timbangan digital, tas, ponsel, paket ekspedisi, serta kartu tanda penduduk palsu yang diduga digunakan untuk menyamarkan identitas. Total barang bukti yang diamankan berupa 8 paket sabu dengan berat bruto 8.369 gram. Polisi memperkirakan nilai ekonomi barang haram tersebut mencapai sekitar 10 miliar rupiah dan berpotensi menyelamatkan ribuan jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Hingga kini polisi masih memburu sosok yang mengendalikan pengiriman narkotika tersebut yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang di dalamnya berisi 4 bungkus. Ya, dilakukan pengecekan oleh anggota karena berkat kejelian ya. Memang kalau melihat modusnya sangat rapi ya, si jasa pengiriman bahwa narkoba ini dikirim oleh si pelaku ini dibungkus pakai aluminium foil, mungkin untuk tujuannya menyamarkan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam pidana mati penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan informasi berikutnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena Berita Nasional Pagi akan segera kembali. Ya, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran setelah insiden penyerangan kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Kes, Bandar Abbas, dan Sirik. Ya Allah, ya Allah.
Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan militer terhadap Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM pada Selasa 7 Juli 2026 menyatakan operasi dilakukan sebagai respon atas serangan terhadap 3 kapal dagang di perairan internasional. Washington menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. CENTCOM menyebut operasi tersebut bertujuan membebankan biaya yang besar kepada Iran karena menyerang kapal-kapal dagang di perairan internasional. Media pemerintah Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Kezem, Bandar Abbas, dan Sirik. Sejumlah warga dilaporkan mengalami luka ringan akibat pecahan proyektil, namun belum ada laporan korban jiwa. Teheran mengecam aksi militer Amerika Serikat dan menyebutnya melanggar nota kesepahaman yang ditandatangani bulan lalu. Iran juga menilai pencabutan pelonggaran sanksi minyak oleh Washington sebagai bukti ketidakkonsistenan pihak Amerika. Qatar dan Arab Saudi secara terpisah menuduh Iran menyerang kapal tanker mereka di atau dekat Selat Hormuz. Namun tuduhan tersebut dibantah Teheran yang menegaskan komitmennya menjaga keamanan pelayaran di kawasan. Iran menutup Selat Hormuz selama konflik berlangsung sejak 28 Februari 2026. Teheran menegaskan kedaulatannya atas jalur pelayaran ini termasuk membentuk Persian Gulf Strait Authority yang diklaim akan mengatur izin pelayaran secara aman. Berdasarkan kesepakatan baru dengan Amerika Serikat, pengelolaan Selat Hormuz akan dilakukan Iran bersama Oman, termasuk kemungkinan penerapan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi. Meski ketegangan kembali meningkat, para negosiator kedua negara disebut masih membuka peluang diplomasi untuk mencapai kesepakatan damai yang lebih permanen. Ya, konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Teheran melancarkan serangan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika di Bahrain dan Kuwait. Aksi balasan ini menandai kian rapuh gencatan senjata di tengah sengketa keamanan dan pelayaran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Begitu juga nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan Teheran. Pernyataan ini disampaikan Trump di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki pada Rabu 8 Juli 2026. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM pada Selasa 7 Juli 2026 mengumumkan melancarkan serangan ke sejumlah sasaran di Iran. Washington menyebut operasi ini sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal-kapal dagang di perairan internasional dan insiden tanker di Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran melayangkan tuduhan serupa bahwa Amerika Serikat berulang kali melanggar isi perjanjian. Media pemerintah Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Kezem, Bandar Abbas, dan Sirik. Sejumlah warga terluka akibat pecahan proyektil namun belum ada laporan korban jiwa. Teheran mengecam tindakan Washington dan menyebut pelanggaran berat terhadap memorandum kesepahaman yang baru ditandatangani pada pertengahan Juni 2026. Iran menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ mengaku menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika Serikat. Teheran juga memperingatkan negara-negara Teluk agar tidak memberikan dukungan bagi aksi militer terhadap Iran. Kementerian Luar Negeri Iran turut mengingatkan Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB mengenai tanggung jawab mereka dalam menjaga perdamaian. Kemenlu Iran menekankan angkatan bersenjata tak akan ragu membela integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keamanan nasional terhadap agresi militer Amerika Serikat sesuai pasal 51 Piagam PBB dan akan menargetkan sumber dan asal agresi tersebut. Dan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali runtuh hanya 3 pekan setelah memorandum kesepahaman ditandatangani. Kedua negara saling menuduh melanggar kesepakatan di tengah memanas aksi militer di kawasan Teluk. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait pada Rabu 8 Juli 2026. Aksi balasan ini dilakukan setelah Washington menggempur sasaran militer Iran menyusul insiden terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan serangan menargetkan Bandar Salman, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain, serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Teheran mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika Serikat. Pemerintah Kuwait melaporkan sistem pertahanan udara mereka menghadapi serangan rudal dan drone, sementara sirine peringatan serangan udara dibunyikan di Bahrain dan Kuwait.
Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah sasaran militer Iran dengan alasan memberikan konsekuensi atas serangan terhadap pelayaran internasional di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut lebih dari 60 kapal cepat milik IRGC menjadi sasaran serangan. Washington juga mencabut izin ekspor minyak Iran memicu kenaikan harga minyak dunia lebih dari 3%. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam pencabutan izin ekspor minyak sebagai pelanggaran terhadap kerangka perjanjian penghentian perang dan menyatakan Iran akan mengambil langkah apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanannya. Sementara Teheran menegaskan tidak akan menerima campur tangan Amerika Serikat dalam pengelolaan Selat Hormuz. Hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali mengalami retakan. Pemerintahan Trump mulai meragukan klaim dan penilaian Perdana Menteri Netanyahu mengenai konflik Iran, sehingga Washington memilih melakukan verifikasi sebelum menetapkan kebijakan. Hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali mengalami gesekan. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kecewa terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai terlalu banyak memberikan janji dan prediksi mengenai perang Iran yang tak terbukti. Sejumlah pejabat senior Gedung Putih termasuk Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan klaim dan prediksi optimistis disampaikan Netanyahu mengenai perang Iran tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Times of India pada Selasa 7 Juli 2026, pemerintahan Donald Trump kini tidak lagi akan langsung menerima setiap klaim atau permintaan dari pemimpin Israel. Washington akan memverifikasi secara mandiri sebelum menentukan kebijakan. Perbedaan sikap terhadap Iran menjadi salah satu pemicu memanas hubungan kedua negara. Trump lebih memilih pendekatan diplomasi, sementara Netanyahu mendorong langkah lebih tegas menghadapi Teheran. Netanyahu dijadwalkan berkunjung ke Gedung Putih pada akhir Juli 2026. Pertemuan akan membahas situasi keamanan Timur Tengah, konflik Iran, serta kerjasama strategis antara Amerika Serikat dan juga Israel. New York gelar parade maritim raksasa. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pelabuhan New York berubah menjadi panggung perayaan maritim terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Ratusan kapal perang, kapal layar, dan atraksi pesawat militer memberiakan peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Ribuan warga memadati kawasan pelabuhan New York untuk menyaksikan parade maritim spektakuler dalam rangkaian peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Acara ini menjadi salah satu perayaan terbesar yang digelar dalam program semi-quincentennial atau peringatan 2,5 abad berdirinya negara tersebut. Langit New York dihiasi atraksi udara dari helikopter militer yang membawa bendera raksasa Amerika Serikat melintasi pelabuhan. Tak lama kemudian, tim akrobatik Angkatan Laut Amerika Serikat Blue Angels menampilkan formasi terbang presisi sambil meninggalkan jejak asap berwarna merah, putih, dan biru yang menjadi simbol warna bendera nasional. Di perairan pelabuhan, berbagai kapal perang modern dan kapal layar bersejarah berlayar dalam satu formasi besar. Armada tersebut berasal dari Angkatan Laut Amerika Serikat maupun negara-negara sahabat yang turut berpartisipasi dalam perayaan bersejarah ini. Kegiatan bertajuk International Naval Review 250 dan Sail Forth 250 Parade of Sail menampilkan puluhan kapal layar tradisional, kapal perang, serta delegasi militer dari berbagai negara mitra. Kehadiran mereka menjadi simbol kerjasama maritim dan persahabatan internasional yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Suasana semakin meriah saat iring-iringan kapal berlayar melewati pelabuhan New York dengan latar belakang patung Liberty. Para pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk mengabadikan atraksi langka yang memadukan kekuatan armada laut, pertunjukan udara, dan nilai-nilai sejarah dalam satu perayaan besar. Ribuan umat Katolik memadati Sungai Bokau di Provinsi Bulacan, Filipina untuk mengikuti parade pagoda pluvial tahunan. Tradisi keagamaan ini digelar sebagai bentuk penghormatan kepada salib suci Wawa
yang telah menjadi bagian dari warisan budaya dan religi masyarakat setempat. Ribuan warga dan peziarah memenuhi kawasan Sungai Bocawe di Provinsi Bulacan pada Minggu waktu setempat untuk mengikuti Pagoda Fluvial Parade, salah satu tradisi keagamaan paling besar di Filipina. Acara ini menjadi puncak perayaan dalam menghormati salib suci Wawa yang dianggap memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi masyarakat setempat. Pusat perhatian tertuju pada Pagoda Terapung yang tahun ini tampil dengan desain bernuansa rumah tradisional Bahay Kubo yang didominasi material bambu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, panitia memilih konsep yang lebih sederhana untuk menyesuaikan dengan meningkatnya biaya penyelenggaraan. Penggunaan bambu juga melambangkan semangat kebersamaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Pagoda yang mengangkut salib suci menyusuri aliran sungai diiringi ratusan perahu kecil, serta sorak dan doa dari ribuan umat yang memadati bantaran sungai. Prosesi ini menjadi puncak dari rangkaian 9 hari kegiatan keagamaan yang meliputi misa, novena, dan arak-arakan religi. Bagi masyarakat Bocawe, parade ini bukan sekadar perayaan tahunan. Tradisi tersebut menjadi wujud rasa syukur dan pengharapan atas berbagai doa yang diyakini telah dikabulkan, termasuk harapan untuk keluar dari kesulitan hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga. Meski berlangsung meriah, faktor keselamatan menjadi perhatian utama panitia dan pemerintah daerah. Seluruh struktur pagoda diperiksa secara menyeluruh sebelum diluncurkan ke sungai. Selain itu, daftar penumpang juga harus mendapat persetujuan dari penjaga pantai Filipina sebelum prosesi dimulai. Ya, salah satu balap perahu ular tertua di negara bagian Kerala, India kembali digelar di Sungai Pampa. Ribuan warga dan wisatawan memadati tepi sungai untuk menyaksikan lomba tradisional yang menjadi penanda dimulainya musim balap perahu tahunan di Kerala. Suasana meriah menyelimuti Sungai Pampa di kawasan Campakulam, Distrik Alapuja, saat Campakulam Mulam Boat Race kembali digelar. Ajang ini merupakan salah satu balap perahu ular tertua dan paling bergengsi di Kerala. Puluhan perahu ular tradisional atau cundan falam melaju cepat membelah aliran sungai dengan irama dayung yang serempak. Sorak-sorai ribuan penonton di sepanjang tepi sungai menambah semarak persaingan antar tim yang berlomba menjadi yang tercepat mencapai garis akhir. Balap perahu ini menandai dimulainya musim lomba perahu tahunan di Kerala. Setiap tahun, acara tersebut menarik perhatian ribuan pengunjung dari berbagai wilayah di India maupun wisatawan mancanegara yang ingin menyaksikan langsung keunikan tradisi maritim masyarakat Kerala. Bagi masyarakat Kutanat, perlombaan ini bukan sekadar ajang olahraga. Balap perahu ular telah menjadi bagian dari identitas budaya yang mengikat masyarakat selama berabad-abad. Banyak warga yang tidak dapat hadir memilih menyaksikan perlombaan melalui siaran langsung sebagai bentuk dukungan kepada tim kebanggaan mereka. Setiap tim menjalani latihan intensif selama kurang lebih 40 hari sebelum turun bertanding. Kerjasama, kekuatan fisik, dan kekompakan menjadi kunci utama. Karena satu perahu dapat diawaki lebih dari 100 pendayung yang harus mengayuh dalam irama yang sama. Perlombaan ini juga menjadi ajang persiapan menuju Nehru Trophy Boat Race, kompetisi paling bergengsi di Kerala. Bagi para pendayung, menjuarai Nehru Trophy memiliki prestise yang setara dengan menjuarai Piala Dunia Sepak Bola atau kriket di mata masyarakat setempat. Perahu ular cundan falam menjadi ikon dalam perlombaan ini. Dengan panjang mencapai sekitar 30 meter, perahu tradisional tersebut dirancang khusus untuk melaju cepat di sungai dan menampilkan keindahan gerakan ratusan pendayung yang bekerja secara serempak. Dan irama genderang dari Cina dan Afrika berpadu dalam sebuah pertunjukan budaya di kota Changde, Provinsi Hunan. Acara ini menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus upaya melestarikan warisan budaya tak benda dari kedua wilayah.
Suasana meriah mewarnai kota Changde, Provinsi Hunan, Cina, saat seniman genderang dari Cina dan Afrika tampil dalam satu panggung pertunjukan budaya. Irama tabuhan yang berbeda karakter berhasil menyatu dan menyajikan pengalaman musik yang memikat ribuan pengunjung. Para penampil menunjukkan kemampuan mereka memainkan beragam jenis genderang tradisional. Musisi Afrika membawakan tabuhan tangan dengan ritme yang dinamis, sementara seniman Cina menampilkan permainan genderang lizo yang dikenal memiliki nada dalam dan penuh wibawa. Tidak hanya menyaksikan pertunjukan, para pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan interaktif. Mereka mencoba memainkan genderang, mengikuti tarian bersama, hingga menyaksikan atraksi tari naga yang menjadi salah satu ikon budaya Cina. Perpaduan irama genderang Cina dan Afrika menciptakan suasana yang semarak dan penuh energi. Meski berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, kedua tradisi musik tersebut mampu menjadi bahasa universal yang menyatukan para seniman dan penonton tanpa hambatan bahasa. Salah satu penampil yang menarik perhatian adalah delegasi budaya dari Burundi yang membawakan tari ritual genderang kerajaan. Pertunjukan tersebut menampilkan kekuatan ritme dan nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun di negara Afrika Timur tersebut. Acara ini menjadi bagian dari program China-Africa Year of People-to-People Exchanges 2026 yang bertujuan memperkuat hubungan antar masyarakat Cina dan negara-negara Afrika melalui seni, budaya, dan pertukaran tradisi. Melalui perpaduan musik, tarian, dan warisan budaya tak benda, kegiatan ini menunjukkan bahwa seni mampu menjadi jembatan persahabatan lintas negara. Tabuhan genderang yang menggema di Changde pun menjadi simbol harmoni dan kerjasama budaya antara Cina dan Afrika. Dan demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.